Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Sidik dengan NIM 203061143 ingin menjelaskan tentang praktikum produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Vidianasari, yang dimana pada kali ini praktikum menggunakan ternak unggas bebek Anas Platycos domesticus dengan Kingdom Amalia Phylum Chordata dengan kelas Aves, order Asperformes, family Anatidae, genus Anas, spesies Anas Plantyrhynchos, subspesies Anas Plantyrhynchos domesticus. Kita masuk ke dalam bagian eksternal ternak unggas bebek, yang dimana yang terdiri atas campur atau kepala, yang terdiri atas rostum, paru, yang terdiri atas maksila paru atas, mandibula paru bawah, kapung oris bagian dalam mulut, nares anterior yaitu lubang hidung, cera, organovisus indera penglihatan, porus activus externus yaitu kuping yang menutupi bulu-bulu. Dan di dalam bulu-bulu ternak unggas bebek terdapat 3 jenis bulu, yaitu plumae, plumulae, dan terakhir yaitu filoplumae. Masuk ke extremitas anterior yang terdiri dari humerus, tulang lengan atas, radius, tulang pengumpi, ulna, tulang hasta, oska arpatila, tulang pergelangan, capitalus, tulang lengan, tulang telapak tangan, digiti, tulang jari. Anggota yang keenam yaitu extremitas posterior, yang dimana yang terdiri os femur, tulang paha, patella, tulang lutut, tapiometarsasus, fibula, dan tarsometarsasus yang menonjol pada bagian kaki, phalanges, jari-jari, serta swimming tip yaitu selaput untuk berenang pada bebek. Selanjutnya yaitu anggota yang keenam yaitu caudal, yaitu bagian ekor. Baik, selanjutnya kita akan masuki bagian internal pada ternak unggas bebek, yang dimana pada bagian ini yaitu bagiannya pertama ada faring, laring, esophagus, cor, pulmo, hepar, gizzard, jejunum, intestinum tenue, serta cloaca. Baik, selanjutnya kita masuki proses respiratoria atau sistem pernapasan, di mana berawal udara masuk menuju nares interior atau indera penciuman, kemudian menuju ke faring atau trakea, kemudian menuju esophagus, dan berakhir sampai ke pulmo atau paru-paru. Baik, masuk ke proses digestoria atau proses perdarahan, di mana pakan pertama pakan masuk ke dalam rostum atau paru. Dari paru ini pakan menuju ke saluran laring, dari saluran laring pakan disalurkan menuju esophagus, esophagus makanan dilanjutkan ke dalam crop, dan crop ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara pakan sebelum masuk ke proventriculus. Di proventriculus pakan sebagai antrian pakan sebelum masuk ke proventriculus dan masuk ke gizzard. Di gizzard ini pakan dihaluskan sebelum masuk ke intestinum tenue. Dari gizzard pakan menuju intestinum tenue atau usus halus, dan di intestinum sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, serta ileum. Yang dimana intestinum ini atau usus halus terdapat 3 enzim yang berperan sebagai proses penghancuran karbohidrat, protein, serta lemak, yaitu enzim amilase, lipase, serta tripsin. Yang dimana enzim itu langsung dari pankreas. Dan dari intestinum tenue atau usus halus pakan disalurkan sebagian kecilnya masuk ke sesa atau usus buntu, dan sebagian besarnya dikeluarkan melalui cloaca, dan cloaca sendiri mempunyai 3 fungsi, yaitu pencernaan, metabolisme, serta reproduksi. Baik, setelah
kita melakukan pembedahan pada gizzard. Di dalam gizzard ini terdapat yaitu grit, sisa kotoran, batu kerikil, serta karang-karang. Berikutnya kita masuk ke sistem nervosum atau susunan saraf pusat yang bisa disebut otak. Dan di otak sendiri terbagi atas 4 bagian, yaitu cerebrum, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Pada bagian kor sendiri terbagi atrium sinister dan dexter yang berdinding tipis, dan ventricle sinister dan dexter yang berdinding tebal. Kemudian kita masuk ke sistem urogenitas atau sistem reproduksi pada ternak unggas bebek jantan, yang dimana terdapat testis yang berfungsi sebagai tempat produksinya sperma. Kemudian sperma masuk ke dalam saluran Van den Vries yang sebagai penghubung antara testis dengan ureter, dan kemudian sperma disalurkan masuk ureter dan ureter keluar melalui kloaka, sedangkan ureter berfungsi sebagai tempat penyampaian sperma ke vagina. Berikutnya kita masuk ke organ aksesoris pada ternak unggas bebek, yang dimana terbagi atas 3, yaitu liver, kantong empedu, serta pankreas, dimana pankreas ini berfungsi sebagai penghasil kelenjar endokrin dan eksokrin, serta kantong empedu yang berwarna hijau ini yaitu berfungsi sebagai membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, sedangkan liver atau hati berfungsi sebagai pencernaan dan absorpsi untuk produksi empedu. Baik, begitulah hasil dari presentasi praktikum produksi ternak unggas saya. Semoga apa yang telah dipaparkan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila ada masukan segera disarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.